like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada di Hotel Pyramid Suite di kawasan Antasan Besar di Kota Banjarmasin. Hotel bintang 4 dan cukup nyaman. Jika sahabat sudut pandang berkenan berada di Kota Banjarmasin, maka disempatkanlah untuk menginap di Hotel Pyramid Suite. Sahabat sudut pandang, kita jumpa lagi dalam sesi sharing session. Sebelum kita melanjutkan, maka kita dengar pesan-pesan berikut ini. Check it out. Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat melewati rintangan untuk mengasah potensi diri. Walau ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, semangat gue nggak pernah padam karena ada yang memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan selalu dapat diandalkan, yang memberikan banyak pilihan dan harapan. Buang jauh ragu dan teruslah maju dengan semangat berinvestasi demi terwujudnya sebuah mimpi. Karena gue punya semangat emas. Sahabat sudut pandang yang berbahagia, telah sering kita mendengar istilah depresi, dan istilah depresi terstigma begitu buruk di dalam pandangan kita, di dalam pemikiran kita. Tetapi sebenarnya kata depresi itu sering kita alami tanpa kita sadari. Ciri-ciri kita sedang mengalami depresi adalah beberapa hal, yaitu kita kehilangan minat untuk berbuat sesuatu, kita juga selalu ingin sendiri, selalu tampak murung, bila bicara nadanya terdengar sedih, lalu sulit berkonsentrasi, sulit tidur, dan turunnya nafsu makan, serta ada gangguan memori yang sederhana dalam pemikiran kita. Jadi gejala-gejala depresi seperti itu sepertinya sudah sering kita alami, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ya, kondisi yang penuh ketidakpastian atau uncertainty. Jadi jangan berpikir jika kita kena depresi lalu kita terstigma buruk dalam pemikiran kita, karena depresi bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Nah, untuk mengatasi gejala depresi, maka ada beberapa tip yang mungkin bisa diterapkan oleh sahabat-sahabat sudut pandang, yaitu ketika kita ingin sendiri, maka lawan keinginan itu dengan kita segera keluar untuk melakukan komunikasi dengan teman sejawat kita, dengan sahabat kita, dengan saudara kita. Jika ada ingin yang diungkapkan, ungkapkanlah kepada orang yang bisa kita percayai, sehingga ada beban yang keluar setelah kita melakukan curhat dan komunikasi. Lalu jika kita sudah mulai ada gejala-gejala depresi, maka lakukan apa yang Anda senangi. Jika Anda senang tamasya atau traveling, lakukan untuk menambah wawasan baru dan mengganti file-file lama kita yang sudah rusak di dalam benak kita, sehingga tanpa kita sadari kita sedang menghindarkan diri dari sifat yang depresi. Yang berikutnya adalah rutinlah berolahraga. Banyak yang bisa dilakukan, tetapi hati-hati dengan olahraga, karena jangan terlalu mengambil olahraga yang ekstrim ya, karena cocokkan dengan kondisi dan usia kita. Jadi kalau untuk yang di atas 50, saran saya mungkin golf lebih bisa dilakukan ketimbang misalnya harus futsal dan sebagainya, karena futsal itu, bulu tangkis itu olahraga ekstrim yang memacu adrenalin ya, kita lakukan dengan sesantainya. Lalu ada beberapa tips lagi, konsumsi makanan yang sehat. Ketika nafsu makan kita turun, paksakan kita untuk melakukan
makan makanan yang sehat ya, bukan makanan yang enak tapi makanan sehat. Kadang-kadang kita mengartikan makanan sehat itu mahal, tidak. Makanan sehat itu berbeda dengan makanan yang enak. Makanan enak itu yang biasanya mahal, hanya enak di mulut tetapi sebenarnya tidak sehat. Tetapi makanan sehat biasanya kurang enak di mulut tetapi sebenarnya sehat. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, itu akan membantu kita mempercepat untuk mengatasi ketika kita depresi. Nah, sebagaimana dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk berjemur ya. Jadi lakukan juga berjemur pagi supaya kita suhu kita menjadi hangat, sehingga dari hangat akan berkeringat dan kita memacu kita untuk melakukan aktivitas yang lain. Lakukan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, jangan biasakan di malam hari kita begadang ya. Sesekali boleh, tetapi mungkin kita lebih banyak harus beristirahat. Yang memicu kita sulit tidur biasanya kita banyak memegang handphone pada saat menjelang tidur. Itu juga akan membantu kita mempercepat terjadinya depresi. Oleh karena itu istirahat yang cukup itu sangat penting sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya depresi. Lalu mencoba melawan pikiran buruk ya. Kita selalu ada rasa takut yang berlebihan dalam pikiran kita terhadap future, terhadap masa depan. Oleh karena itu lawan semuanya kita pikirkan dengan easy going, dengan mudah, sehingga kita tidak terkena yang namanya depresi. Mungkin tip-tip itu yang bisa disampaikan sahabat sudut pandang. Sebelum kita lanjutkan, kita dengar pesan-pesan berikut ini. Cekidot. Aku selalu semangat untuk menyambut matahari dan menyiapkan yang terkasih menjalani hari. Mengejar mimpi, menjadi wanita yang lebih mandiri. Membawa hubungan lebih rekat dari sebelumnya dan mengukir bahagia pada mereka yang tercinta. Karena mereka, semangat berinvestasiku tak pernah redup. Ada yang memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan membuka banyak pilihan. Aku pun akan memberikan semangat demi terwujudnya mimpi hari ini juga nanti. Karena untuk yang tercinta, semangat emas kita akan selalu ada. Sahabat sudut pandang yang berbahagia, tadi adalah tips-tips atau cara mengatasi bagaimana jika kita terkena depresi. Jadi yang perlu dipikirkan bahwa depresi itu bukan aib, depresi itu bukan stigma buruk yang terjadi. Depresi itu bisa melanda siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan depresi itu mudah diatasi dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga sahabat-sahabat sudut pandang bisa mengambil hikmah dari sharing pada hari ini, dan saya yakin bahwa sahabat sudut pandang akan lebih bisa mengatasi depresi, karena ketika depresi muncul itu biasanya kita akan merasa sedih sekali. Oleh karena itu cepat atasi dengan cara-cara atau tip-tip yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sharing pagi ini ada hikmah, ada manfaat buat sahabat sudut pandang, tanpa bermaksud mengajari atau menggurui. Saya akhirkan sharing session kita di hari ini dengan ucapan selamat pagi, salam sehat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.